Pengambilan gambar selesai. Pengambilan gambar selesai, rekan-rekan media dan wartawan dipersilakan kembali ke tempat. Baik, selamat pagi, selamat datang dalam acara pengukuhan pengurus Ikatan Jurnalis Pemerintah Provinsi Lampung periode 2025-2028. Sebagai bentuk penghormatan penyambutan tamu-tamu agung, kita akan menyaksikan bersama penampilan tari Sigah Pengumten. Merupakan tari ungkapan penghormatan menyambut kehadiran tamu agung, persembahan dari Kumbang SMA Negeri 1 Padang Cermin. Hadirin kami persembahkan tari Sigah Pengumten, selamat menyaksikan.
SMA Negeri 1 Padang Cermin. Mohon izin kita memulai rangkaian acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang terhormat Gubernur Lampung Bapak Rahmat Mirzani Jausal STMM. Yang kami hormati anggota DPD RI Ibu Almira Nabila Fauzi. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Lampung. Yang kami hormati segenap anggota Forkopimda Provinsi Lampung atau yang mewakili. Yang kami hormati penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Yang kami hormati para pimpinan organisasi pers di Provinsi Lampung serta hadirin undangan yang berbahagia. Acara pengukuhan Pengurus Ikatan Jurnalis Pemerintah Provinsi Lampung periode 2025-2028 Kamis 19 Juni 2025 dimulai. Hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk lancar jalannya acara kita pada pagi hari ini, mari sejenak kita berdoa bersama, akan dipimpin oleh Bapak Edi Marianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya jal jalali wal ikram.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah yang maha pengasih, persembahan rasa syukur semata-mata hanya kami aturkan kehadirat-Mu. Dengan rahmat taufik dan hidayah-Mu, alhamdulillah kami saat ini dapat menghadiri acara pengukuhan pengurus Ikatan Jurnalis Provinsi Lampung IJP periode 2025-2028. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan keagungan asma-Mu kami berharap kepada para pengurus Ikatan Jurnalis Provinsi Lampung yang akan dikukuhkan dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya serta bersinergi dengan Pemda Provinsi Lampung dalam memberikan informasi pembangunan yang berimbang bagi masyarakat demi terwujudnya Lampung maju menuju Indonesia Emas 2045. Ya Allah, Zat yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikanlah kekuatan kami untuk melaksanakannya, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya. Jadikanlah ya Allah setiap aktivitas kami sebagai ladang amal kebaikan untuk menuju kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami yang amanah. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan pelaksana kegiatan akan disampaikan oleh Bapak Septa Herian Palka. Kami persilakan. Sambutan dan laporan Ketua Pelaksana Pengukuhan IJP Lampung periode 2025-2028 oleh Ketua Pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Bijani Jausal, Ketua DPRD Lampung, Bapak Ahmad Giri Akbar, DPD Perwakilan Provinsi Lampung, para jajaran Porkopimda atau yang mewakili, PLT Sekda, para asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala biro atau yang mewakili, perwakilan kepala BUMN, BUMD atau yang mewakili, para rektor universitas atau yang mewakili, para ketua organisasi profesi wartawan atau yang mewakili, para ketua organisasi perusahaan media atau yang mewakili, para pengurus IJP dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungannya para anggota IJP dalam pengukuhan pengurus IJP periode 2025-2028. Pertama-tama, marilah kita haturkan sanjung agungan kepada, marilah kita pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi ini kita dapat menghadiri acara pengukuhan
pengurus IJP periode 2025-2028 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita yang pada hari ini hadir mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tujuan pengukuhan. Pertama, tujuan pengukuhan adalah untuk meresmikan pengurusan IJP periode 2025-2028 serta melanjutkan komitmen IJP terhadap pemerintah Provinsi Lampung serta seluruh lapisan masyarakat dalam menyebarkan informasi yang edukatif, berimbang, serta meningkatkan profesionalisme, menjunjung tinggi kaidah jurnalistik, kode etik jurnalistik dalam melakukan kegiatan peliputan sehari-hari di wilayah pemerintah Provinsi Lampung. Jumlah anggota yang dikukuhkan 113 anggota dari berbagai macam media dan berbagai macam organisasi profesi. Jumlah ini hampir 2 kali lipat daripada periode sebelumnya yang hanya 57 anggota. Kemudian pengukuhan ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari semua pihak, terutama Bapak Gubernur Lampung. Terima kasih Pak Gubernur. Kepada DPRD Provinsi Lampung, termasuk Biro Hukum, Biro Administrasi Pimpinan, Diskominfo, terutama pada bagian protokol. Karena kami menyadari kemarin dari awal pelaksanaan bagian protokol paling banyak berpartisipasi, mulai dari rapat-rapat termasuk koordinasi, bahkan terakhir kami gladi tetap dikawal oleh protokol. Dan beruntung Gubernur Lampung ini Yai Mirja. Kalau dia KDM mungkin seluruh pengurus IJP ini Yai udah berangkat ke barak semua. Sudah berangkat ke barak dan belum dikukuhkan hari ini. Karena sulit menertibkan ya ternyata. Tempat dan waktu, Gedung Balai Keratun lantai 3, Kamis 19 Juni 2025. Sekali lagi dalam sambutan ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan acara pengukuhan ini, serta mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak jikalau dalam proses penyambutan, pengantaran dan penyediaan tempat mungkin masih banyak kekurangan, dan segala kekurangan ini tentu akan kami jadikan bahan evaluasi agar kedepannya lebih baik lagi. Sama izin Yai, saya ini mengenal Yai Mirja selain sebagai politisi juga sebagai dai. Maka izinkan saya tutup dengan zikir kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pelaksana Septa Herian Palgal. Terima kasih. Hadirin undangan yang kami hormati, acara kita lanjutkan persiapan pengukuhan. Diawali dengan pembacaan surat keputusan Gubernur Lampung. Keputusan Gubernur Lampung nomor G garis miring 366 garis miring 5 Romawi titik 14 garis miring HK garis miring 2025 tentang pengukuhan Ikatan Jurnalis Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 hingga 2028. Gubernur Lampung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Gubernur tentang pengukuhan Ikatan Jurnalis Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 sampai dengan 2028. Kesatu, mengukuhkan Ikatan Jurnalis Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 sampai dengan 2028 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, Ikatan Jurnalis Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 mempunyai tugas penyebar luasan informasi dan publikasi serta mensosialisasikan kebijakan dan program pembangunan di Provinsi Lampung. Ketiga,
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung berkolaborasi dengan Ikatan Jurnalis Pemerintah Provinsi Lampung untuk penyebarluasan informasi dan publikasi serta mensosialisasikan kebijakan dan program pembangunan di Provinsi Lampung melalui media cetak dan media elektronik. Keempat, biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dalam bentuk kerjasama publikasi pada mata anggaran jasa advertorial media cetak dan jasa informasi pembangunan untuk media online. Kelima, hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung. Keenam, dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Gubernur Lampung nomor G/237 /5 Romawi _14 _HK/2022 tentang pengukuhan Ikatan Jurnalis Provinsi Lampung tahun 2022 sampai dengan 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketujuh, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan 31 Mei 2028 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Teluk Betung pada tanggal 26 Mei 2025. Gubernur Lampung, Rahmat Birzani Jausal, cap ditandatangani. Tembusan 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung. 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung. 3. Kepala BPKD Provinsi Lampung di Teluk Betung. 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung. 5. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Lampung di Bandar Lampung. 6. Masing-masing anggota Ikatan Jurnalis Pemerintah Provinsi Lampung yang bersangkutan. Lampiran Keputusan Gubernur Lampung nomor G/366 _5 Romawi _14 _HK/2025 tanggal 26 Mei 2025. Susunan pengurus Ikatan Jurnalis Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 sampai dengan 2028. Dewan Pembina. 1. Gubernur Provinsi Lampung. 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung. 3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung. Dewan Pakar. 1. Juniardi, Sinar Lampung. 2. Heris Daryanto, Lingkar Utama. 3. Denny Kurniawan, Fajar Sumatera. 4. LK Mabela, Jurnal Lampung. 5. Dina Puspa, Kelas Politik. 6. Adolf Ayatullah Indrajaya, Lampung Express. 7. Beni Yulianto, Bandar Lampung Pos. 8. Leni Marlina, Netizenku. Dewan Penasehat. Ketua Edwin Febrian, Reposisi. Anggota 1. Mas Alina, Teras Lampung. 2. Hairul Azmi, Gema Media. 3. Katarina, Berita Anda. 4. Yuntardi, TVRI. 5. Nasir Azhari, suararepublik.co. 6. Ihwaldi, Netizenku. 7. Juanda Hibni, Channel Lampung. Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa, Analisis. Berikutnya, nama-nama yang saya sebut agar untuk menaiki ke atas panggung. 1. Wakil Ketua Bidang SDM, Yuferdi Ardinata, Seribu Berita. Wakil Ketua Bidang Advokasi, Nila Karnila, LA News. Wakil Ketua Bidang Litbang, Iskandar Dinata, Harian Koridor. Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Reci Purwana, Kiprah. Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Bayumi Adinata, Trabas. Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Jurnalis, Riki Arta Atrium. Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Aset, Agung Kurniawan, Harian Kandidat. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Rimadani Eka Mareta, Relis ID. Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, Hanif Zikri, Reaksi. Wakil Ketua Bidang Teknologi Digital, Horik Dermawan, Media Publika. Wakil Ketua Bidang Literasi Digital, Agung Dharma Wijaya, Harian Momentum. Wakil Ketua Bidang Infokom, Septa Herian Palga, Inforial. Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga, Rio Fauzul, Lampung Way. Wakil Ketua Bidang Sosial dan Keagamaan, Taufik Rahman, Topik Indonesia. Sekretaris, Budi Bowo Laksono, Ritme. Wakil Sekretaris 1, Siti Hoiriah, Kupas Tuntas. Wakil Sekretaris 2, Sandi Fernando, Referensimu. Bendahara, Septiani, Harian Kini. Wakil Bendahara 1, Atika Oktaria Sari Nilam, Lampung Pos. Wakil Bendahara 2, Arta Sihotang, Geraha Suara. Kepala Sekretariat, Rikman Rashid, Saum Berita. Hubungan Masyarakat, Rido Pratama,
Lampung Expos. Koordinator Departemen Keanggotaan Irlan Pitra Medinas. Koordinator Departemen Content Creator Fitrianto Lampung Today. Koordinator Departemen IT Satria Aji Bicara Lampung. Koordinator Departemen Pembelaan Wartawan Dwi Desa Putra Rotasi. Koordinator Departemen Pusat Data Yusmu Adi Skala Pos. Koordinator Departemen Pariwisata Yusuf Ramadan Konkret News. Koordinator Departemen Kebudayaan Agis Dwi Prakoso Pramudia. Koordinator Departemen UMKM Ramona Pasaurdini Harian Pilar. Koordinator Departemen Kesejahteraan Gender Faiza Ukti Ermol Lampung. Koordinator Departemen Pemuda Sandi Krislam Lampung Pro. Koordinator Departemen Koordinator Departemen Peningkatan SDM Yusmat Smart News. Koordinator Departemen Olahraga M. David Saputra tentang Lampung. Koordinator Departemen Peliputan Prima Iman Sah Permana Radar Lampung. Koordinator Departemen Keagamaan Sugiono Warta Lampung. Koordinator Departemen Sosial Nur Aini Ratu Media. Koordinator Departemen Kesbangpol Bongbongan Lubis Harian Duta. Koordinator Departemen Kemitraan Umar Wira Hadi Kusuma Warta Pos. Koordinator Departemen Elektronik Juharsa Faktual News TV. Koordinator Departemen Pengembangan Herwanda Pratama Kupas Tuntas. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal cap ditandatangani. Selesai. Berkenan kepada Ketua IJP yang akan dikukuhkan menuju tempat yang telah ditentukan. Berkenan dengan hormat kepada Gubernur Lampung menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan naskah pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari Kamis tanggal 19 bulan Juni tahun 2025, saya Gubernur Lampung dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Ikatan Jurnalis Pemerintah Provinsi Lampung masa bakti 2025-2028. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Lampung nomor G-36-5-14-HK-2025. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa bersama kita. Dilanjutkan penyerahan bendera Pataka. Penyerahan bendera Pataka oleh Gubernur Lampung kepada Ketua IJP Provinsi Lampung masa bakti 2025-2028. Penyerahan bendera Pataka selesai, berkenan kepada Gubernur Lampung dipersilakan kembali ke tempat. Ketua IJP Provinsi Lampung dipersilakan kembali ke tempat. Para pengurus IJP yang telah dikukuhkan dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali.
Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya kita akan menyimak bersama sambutan Ketua Ikatan Jurnalis Pemerintah Provinsi Lampung periode 2025-2028. Kepada Bapak Abung Mamasa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Yang saya hormati dan saya banggakan Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Mirzani Zausal. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir dan mengukuhkan kami. Anak-anak IJP sangat mengapresiasinya. Yang saya hormati Ketua DPD Lampung, yang saya hormati anggota DPD RI Ibu Almira, yang saya hormati PJ Sekda Pak Pirsada, yang saya hormati Forkopinda, Pak Kapolda yang mewakili, Kajati yang mewakili, dari dan Brigif dan Lanut Bunyamin, KPLP yang ataupun yang mewakili, yang saya hormati Kepala BPKAD Lampung, Pak Marindo Kurniawan, yang insya Allah besok akan dilantik sebagai Sekda. Selamat Pak. Yang saya hormati Kepala Inspektorat, Ibu Bayana, terima kasih Bu sudah hadir. Kawan-kawan organisasi profesi, ada ketua saya, Ketua PWI Lampung, terima kasih sudah hadir. Senior-senior saya, ada Bang Supriyadi Alfian, terima kasih Bang sudah berkenan hadir. Ada koordinator saya di Pemret Club, Bang Herman Batin, terima kasih Bang. Yang saya hormati Kepala-Kepala OPD, Kepala-Kepala Biro, dan semua undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati kawan-kawan IJP, terima kasih untuk semua senior-senior atas kerjasamanya selama ini. Insya Allah setelah pengukuhan ini kita semakin solid. Izinkan Pak Gubernur, kami ini jurnalis biasa menulis berita, tapi terkadang kurang pandai untuk memberikan sambutan. Ketika nanti memang ada sambutan kami yang kurang berkenan, itu murni kesalahan dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat hidayah dan izinnya lah kita diberikan kesehatan untuk menghadiri acara yang bagi kami sangat berkesan ini, pengukuhan pengurus IJP Lampung 2025-2028. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, manusia paling mulia di muka bumi, Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir, yang insya Allah semua yang hadir di sini akan mendapat syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikatan Jurnalis Provinsi Lampung ini bukan organisasi, bukan komunitas organisasi yang baru muncul. Senior-senior kami menginisiasinya di era Gubernur Sahrudin. Saat itu kalau tidak salah, mohon saya koreksi senior, namanya KJSP, Komunitas Jurnalis Sekretariat Pemprov. Alhamdulillah senior-senior yang menggawangi KJSP masih ada tengah-tengah kita sampai dengan sekarang. Di kisaran tahun 2016 atau 2017, karena semakin banyaknya jurnalis yang melakukan liputan di Pemprov, kawan-kawan bersepakat untuk meleburkan diri menjadi IJP. Terjadi beberapa pemilihan ketua, namun yang lebih serius 3 tahun yang lalu kita sepakat melakukan pembenahan organisasi, kita melakukan pemilihan, penjaringan, ini hampir sama seperti pemilu Pak Gub, ada juga DPT, kawan-kawan panitia membentuk DPT, daftar pemilih tetap, yang akhirnya terkumpul 57 waktu itu. Dan saat itu yang terpilih saudara saya Edwin Febrian, Ketua IJP periode lalu. Terima kasih
Ketua Edwin sudah membangun IJP 3 tahun ini. Dan di beberapa waktu yang lalu kawan-kawan panitia membentuk panitia pemilihan karena periode yang lalu telah berakhir. Hampir sama seperti yang lalu, membentuk panitia, membentuk DPT. Alhamdulillah, meski terjadi beberapa dinamika, ada beberapa kandidat yang mencalonkan diri, tapi di akhir-akhir kawan-kawan bersepakat untuk memilih saya secara aklamasi. Terima kasih kandidat-kandidat sebelumnya, Yuperdi Adinata dan Iskandar Dinata. Izin Pak Gubernur dan para undangan sekalian, ini mungkin hampir sama dengan Kabinet Presiden Prabowo. Ini di periode yang lalu tidak sebesar ini, cuma mungkin saya harus mengakomodir dari beberapa faksi. Ya mungkin ada beberapa dinamika yang terjadi, jadi kami pun harus memilih kawan-kawan yang ada di struktur organisasi. Itu semata-mata kita semua mau membesarkan IJP, tidak ada like on dislike, tapi paling tidak semua kepentingan yang ada terakomodir. Makanya wakil ketuanya ada lebih dari 10 Pak Gub, sama koordinator departemennya. Jumlah anggota IJP sekarang 113, artinya antusiasme jurnalis yang ada di lingkungan Pemprov untuk mendukung program Gubernur Lampung Lebih Maju ini artinya semakin banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah momentum penting bagi kami, bukan sekedar seremoni. Pengukuhan ini mempertegas komitmen IJP untuk mendukung program Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung untuk mewujudkan Lampung Lebih Maju. Kita menuju Indonesia Emas 2045. Artinya IJP Lampung hadir bukan hanya sebagai wadah formal bagi jurnalis yang meliput aktivitas Pemprov, tapi juga sebagai penjaga kualitas informasi publik. Kami ingin menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah, menghadirkan narasi yang faktual, solutif, dan memberdayakan masyarakat. Kami para jurnalis menyadari bahwa media memiliki peran strategis dalam membangun persepsi, membentuk opini publik, serta menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat. Tugas kami bukan hanya menyampaikan informasi, tapi menjadi katalisator perubahan, pengawal transparansi, dan penyambung aspirasi masyarakat. Visi Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung mewujudkan Lampung Maju membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk dari media, pemerintah sebagai penggerak, masyarakat sebagai pelaku, dan jurnalis sebagai penghubung yang menjembatani sebuah kepentingan. Kami berkomitmen untuk menjadi mitra yang kritis, konstruktif, dan profesional. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, Pak Gubernur dan para undangan. Izinkan saya memberikan satu pantun. Jalan-jalan ke Bandar Lampung, tidak lupa membeli baju. Bersama IJP Lampung, mari kita wujudkan Lampung Lebih Maju. Saya akhiri sambutan saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Gubernur Lampung. Kepada yang terhormat Bapak Rahmat Mirzani Jausal STMM kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota DPD RI Ibu Almira Nabila Fauzi, Ketua yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Lampung Bapak Haji Ahmad Giri Akbar. Hadir juga di sini Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung Bapak Dr. Andes Haji Muklis Basri.
Ini kayaknya paling akrab sama wartawan. Kapolda Lampung yang diwakili oleh Kabid Humas, Kajati Lampung yang diwakili oleh Kasih Intel, dan Danal Provinsi Lampung yang diwakili oleh Dansub Unit Intel, dan Rem yang diwakili oleh WSK Penrem, Ketua Ikatan Jurnalis Provinsi Lampung Bapak Abung Mamasa, mungkin banyak yang nggak tahu Abung ini dulu anggota HIPMI Lampung Utara. Tahu. Ya, alhamdulillah sekarang ya jadi punya terobosan-terobosan luar biasa. PJ Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Bapak Muhammad Firsada, dan Lanut yang diwakili oleh Kapentak Lanut Bu Yamin Letnan 2 Sus Khairul Umam, BNN yang diwakili oleh Kabak Umum, Dirjen Perhubungan Laut, Kasubag Umum yang diwakili oleh Kasubag Umum, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Wira Hadi Kusuma. Mudanya kalau Abung di HIPMI, kalau Mbak Wira di KNPI. Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia, Ketua Serikat Media Cyber Indonesia, Ketua yang terhormat Ketua Ikatan Wartawan Online, Iwo, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia, Ketua DPD Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia, yang terhormat Ketua Komite Wartawan Republik Indonesia, juga yang terhormat instansi vertikal yang hadir, BUMN, BUMD yang hadir atau yang diwakili, para rektor yang hadir atau yang diwakili, organisasi, profesi maupun kemasyarakatan yang hadir. Juga di sini ada tokoh-tokoh media kita, senior-senior media kita, Bang Herman, Bang Yadi, dan para senior yang lain. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dengan suasana penuh semangat untuk menghadiri acara pengukuhan pengurus Ikatan Jurnalis Pemprov Lampung IJP Lampung periode 2005-2028. Sama seperti Wira, saya kenal Abung ini udah 20 tahun lebih. Kita lahir dari organisasi kepemudaan. Wira di KNPI, Abung di HIPMI, waktu ya HIPMI-nya kabupaten ya jangan bayangin HIPMI provinsi Pak. Ya intinya kami sama-sama 20 tahun ini ya meniti dari karir ya, dari organisasi, dari kemasyarakatan, dari hubungan, tumbuh ya, berkarir, berhubungan ya udah 20 tahun lebih ya. Allah Ta'ala takdirkan kita di jalannya masing-masing dan alhamdulillah kita sampai hari ini berkolaborasi dengan baik. Terima kasih Bung. Bapak sekalian, dalam dinamika pembangunan daerah
yang semakin kompleks dan menuntut transparansi. Bagi saya kehadiran media dan insan pers sangat memegang peranan penting sebagai, seperti tadi sudah disebutkan, sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Kami sadar pemerintah Provinsi Lampung tidak bisa kami bekerja, punya program yang bagus, punya wacana yang bagus, punya semangat yang bagus, punya tujuan yang bagus, ya. Tapi kalau tidak terinformasi dengan baik kepada publik, ya, maka pada masyarakat tidak akan bisa melihat itu dengan baik. Bahkan seluruh program pemerintah Provinsi Lampung ini tujuannya tentunya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tujuannya agar bisa terintegrasi dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan ini tidak akan bisa berjalan baik, tidak diterima dengan baik tanpa ada publikasi yang baik, tanpa ada komunikasi publik yang baik. Kita sudah berkali-kali melihat bagaimana komunikasi publik yang buruk dari pemerintah maka menjadi bencana bagi pemerintahan itu sendiri. Ini saya tentu sangat camkan kepada teman-teman OPD. Sekarang zamannya sudah zaman keterbukaan, zamannya bukan, pemerintah kita tidak bisa lagi eksklusif, harus bersifat inklusif, bersifat terbuka, semua harus bisa dijelaskan dengan baik, dengan cara yang baik, dan dengan kolaborasi yang baik. Baik kepada teman-teman media, teman-teman wartawan, atau ya dan lain-lain. Jadi tidak lagi zamannya sekarang ini kita bersifat tertutup, ya semua harus bisa ini. Dan kita juga harus sadar, ya, berita yang jelek bukan, atau liputan yang buruk bukan berarti kita salah, tapi itu adalah sebagai fungsi sosial kontrol kita. Jangan dimarahin wartawannya atau medianya gitu. Ya, kadang-kadang ya memang kita harus tahu, karena Bapak Ibu sekalian, saya adalah salah satu anak muda yang dibesarkan oleh wartawan. Saya merasa sekali ya, bagaimana kerjasama dengan media, kerjasama dengan wartawan, bukan hanya untuk karir politik, tapi bahkan bisnis, usaha. Saya waktu itu cerita sedikit, 2005 masuk ke Lampung, baru lulus kuliah, masuk ke organisasi HIPMI, saya nggak tahu ada apa di Provinsi Lampung ini. Usahanya ada apa aja, siapa aja, pengusahanya siapa aja, komoditasnya apa saja, apa yang lagi hype dalam usaha, nol. Baca koran dulu, koran kan ya, zamannya ada koran, dulu koran belum ada online. Yang dibaca tentang ekonomi, karena pengusaha kan, tentang ekonomi. Kenalanlah sama wartawan-wartawan. Gitu. Dan saya bukan wartawan yang nanya, saya yang banyak nanya wartawannya. Kalau ini bagaimana ini, ya mereka cerita. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita ya di profesi kita, ya hanya lihat itu hari-hari. Tapi kalau media, wartawan, dia keliling-keliling. Ya. Mereka cerita, ini kopi lagi bagus, oh ini usaha mobil lagi bagus, ini dagang lagi, ini lagi sepi. Mereka juga kata pengusahanya, nggak tahu pengusahanya benar apa bohong. Iya, wartawan ini ya begini, apa yang diomongin orang itu yang dipercaya. Benar nggak? Dan itu yang akan disampaikan lagi. Ya, tapi informasi-informasi itu jadi inspirasi. Informasi-informasi dari teman-teman media menjadi semangat, menjadi pemikiran-pemikiran yang akhirnya akhirnya menjadi salah satu pemikiran saya bagaimana saya memilih pilihan usaha ini, usaha itu, bahkan menjadi pengetahuan dalam literasi lah, dalam bicara. Gitu.
organisasi yang dipimpin juga jadi besar karena lebih inklusif ya, terbuka dan lain-lain, teman-teman media senang ya. Begitulah. Begitu juga masuk di politik seperti itu pun. Dan ketika di pemerintahan saya berniat ya, pemerintah Provinsi Lampung ke depan harus bersifat terbuka, harus saling sharing dan tidak alergi ya yang namanya dikritik gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya melihat di tengah dunia media sekarang, kita ngerti lah, saya ngelihat ya dari zaman media cetak, media online ya, sekarang media KOL ya, yang dulu apa komoditasnya oplas, sekarang komoditasnya traffic, kan begitu ya, gitu. Traffic, disinformasi, hoax dan lain-lain. Saya melihat teman-teman wartawan ya, ada pasukannya Wira ya, pasukannya Abung dan lain-lain, masih ada yang mereka punya yang tidak dipunya oleh orang-orang lain ya. Mereka masih punya nurani, Bu ya. Saya lihat ya, mohon maaf ya, orang kadang-kadang nulis kan yang demi traffic ya, tapi ya di satu sisi teman-teman ya bukan hanya melihat itu, tapi ada nurani, ada ya wartawan selain mencari traffic, mencari berita, tapi bagi saya mereka adalah sebagai penjaga nurani. Penjaga nurani, bukan nurani mereka ya, nurani publik. Ya, ini yang saya inginkan dari teman-teman media. Berita disinformasi atau apa penyelewengan berita atau angel berita yang salah dan lain-lain ya, kita pahamlah cara mainnya ya, gitu ya, gitu. Itu hari ini enak, besok enak, minggu depan enak. Ya kenapa? Karena banyak trafficnya kan. Tapi yang nggak disadarin ya, kita mengajarkan publik yang membaca hilang nurani. Gitu. Ya. Kenapa? Karena yang nulis tidak punya nurani. Yang penting gitu. Paham ya maksud saya? Selama ini di amplifier berhari-hari, bertahun-tahun ya, kita nggak sadar. Gitu. Ternyata ya. Jadi harus ada yang menjaga nurani publik. Dan itu pemerintah, kalau tidak bisa diserahkan oleh pemerintah, oleh kepolisian, kejaksaan atau instrumen pemerintah. Ya. Garda terdepan dalam menjaga nurani publik Bapak Ibu sekalian adalah wartawan. Ya. Ketika wartawan punya nurani, dia akan menjaga nurani publik. Apa hasilnya? Akan terjadi literasi-literasi yang indah Bapak Ibu sekalian. Akan terjadi inspirasi-inspirasi yang baik gitu. Mungkin wartawan yang cerita sama saya 20 tahun yang lalu nggak sadar bahwa tulisan-tulisan dia telah menginspirasi seorang pengusaha muda yang akhirnya jadi gubernur sekarang. Ya karena inspirasi dari beliau ya, saya usahanya bagus, saya berorganisasi bagus dan lain-lain. Ini yang kita inginkan. Tulisan teman-teman media ya, selain meliput ya, selain ya tapi apa? Memberikan informasi yang baik ya, dan yang paling penting menginspirasi. Gitu. Ini dan banyak sekali inspirasi yang masih bisa diberikan kepada masyarakat, ke publik ya, dan netizen. Kita ini Bapak Ibu sekalian, anak muda kita itu banyak sekali di Provinsi Lampung. 71% usia angkatan kerja. Ya. Semua di daerah-daerah itu ya, alat mereka mencari inspirasi hanya lewat media sosial. Alat mereka
cara mereka tahu apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan itu diarahkan oleh media sosial. Media sosial. Ya. Passionnya mereka ya, jadi algoritma. Ya. Ya. Ketika Bapak Ibu sekalian sudah menginspirasi mereka, ya, sudah memberikan, ya, ini yang kita inginkan, ya. Jadi wartawan-wartawan bantu kami, ya. Kita punya komunikasi yang baik dengan publik, ya. Kita sama-sama memberikan semangat kepada publik. Visi kami ini bukan Lampung Maju, tapi sebenarnya Bung, bersama Lampung Maju. Bersama-sama. Pemerintah Provinsi Lampung ini nggak punya daya tanpa ada kolaborasi. OPD kami ini hanya tataran teknis, ya. Tapi satu gerakan yang lebih besar ini hanya bisa didapat kalau ada kolaborasi yang baik, kerjasama yang baik. Makanya namanya bersama. Tanpa bersama Lampung gak akan maju. Seluruh bersama-sama, seluruh sektor, seluruh segmen masyarakat, seluruh stakeholder, ya, kita harus bersama-sama. Saya bilang sama teman-teman, nggak mungkin ini kita lompat jalan terbang, ya, kalau semuanya nggak punya tujuan yang sama. Jadi membentuk motivasi, membentuk semangat, membentuk kerjasama yang baik, ini yang kami lakukan semua. Dan kerjasama yang terbaik itu adalah ketika 9.400.000 masyarakat Lampung ini sudah punya optimisme yang sama. Kita nggak mungkin, pemerintah pengen Lampung maju, wartawan pengen Lampung maju, kepolisian, kejaksaan, tapi masyarakat masih punya sifat skeptis, punya pesimis. Gak bisa Bapak Ibu sekalian. Rasa skeptis, rasa pesimis yang ada di masyarakat ini kan kadang-kadang ditongolkan dengan dengan bukan media ya berita-berita yang tidak baik dan lain-lain gitu. Sehingga sehari 2 hari ya akhirnya jadi ke depan ya kepada Abung dan teman-teman, kita bangun kolaborasi, kita kuatkan sinergi, kita wujudkan Lampung Maju. Jangan lagi hanya sebagai peliput kegiatan ya, tapi juga sudah menjadi bagian dari ekosistem pembangunan itu sendiri. Bukan tugas, jadi wartawan itu bukan hanya pekerjaan, bukan tugas ya, tapi Bapak Ibu sekalian adalah bagian dari ekosistem yang ada di Provinsi Lampung. Kalian punya saham, punya stakeholder ya, punya kemampuan ya memajukan ini provinsi atau memundurkan ini provinsi. Ini luar biasa. Ya. Literasi, tulisan, ya, gaya, ya, cara, ya, ke publikasi ini semuanya tergantung teman-teman media. Ya sekarang udah ada saingan kan, ya media sosial dan lain-lain ya. Yang kadang-kadang kita lihat bukan wartawan, ya, bukan tapi karena bisa dapat traffic yang bagus, ya, itu ada saingannya, ya. Tapi ya kami melihat Pemprov Lampung berpihak kepada kalian. Karena apa? Karena kalian punya integritas yang bagus. Dan kepada OPD, ya sekali lagi saya ingatkan kita harus bersifat terbuka, inklusif, ya, bisa menjelaskan, bisa mempublikasi, ya, belajar dari wartawan cara komunikasi publik yang bagus, manfaatkan mereka untuk menerjemahkan program-program kita agar bisa diterima dengan yang bagus. Ini mereka jago semua nulis, ya, benar bisa salah, salah bisa benar. Padahal materinya sama Pak. Sering kena gue soalnya. Udah ya sesuai dengan itu. Ya.
Dan saya mewakili kepolisian, kejaksaan, GWP, instansi vertikal dan OPD. Kita semangat ya, bagaimana sekali lagi hoax, misinformasi dan disinformasi sekarang ini sangat luar biasa. Sekali lagi itu karena demi traffic ya. Kami tentunya akan memberikan penjelasan hanya lewat jalur-jalur yang formal. Ya, itu wartawan, PWI, IJP dan lain-lain. Ya, kita tidak akan memberikan ke publik dan lain-lain. Ya, ini janji kami ya, gitu. Tapi teman-teman juga ya, tolong diberitakan dengan, maksudnya gini, ketika dijelaskan dengan baik. Dan terakhir, dan juga sebagai penyaring informasi ya, jadi di sini IJP Lampung menjadi penyaring informasi, menjadi corong pembangunan yang akurat, bertanggung jawab dan ikut mencerdaskan. Saya berharap pengurusan baru IJP Lampung di bawah kepemimpinan Saudara Abu Mamasa sebagai ketua, didampingi Budi Bowoleksono dan Bendahara Mbak Septi, turun 5 kilo kayaknya, mampu memperluas jaring kerjasama. Ya. Tidak hanya dengan OPD, tidak hanya dengan instansi vertikal, tapi juga dengan komunitas-komunitas media lainnya. Kita wujudkan jurnalisme yang solutif, edukatif dan memberdayakan. Dan kami, Bung, kita minta bantu, kita angka literasi kita masih sangat rendah. Ya, kita minta teman-teman wartawan, media, kita berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas literasi di Provinsi Lampung. Saya keliling dunia Pak ya, ciri-ciri peradaban maju itu bukan bangunannya megah, istananya bagus, banyak tambang atau kaya, ya. Tapi literasi. Bangunan yang megah 10-20 tahun yang rusak, ya. 40 tahun rusak. Jalanan yang bagus juga begitu. Ya. Ekonomi, komoditas juga begitu, gak selama-lamanya. Tapi kalau ya kekuatan literasi ya ya, itu everlasting. Kemarin ke Bintan saya baca Gurindam 12. Ya. Di pulau kecil nggak ada apa-apa Pak. Ya. Nggak, penduduknya cuma 2.000 sekarang, apalagi dulu pun 1.000. Ya. Tapi bisa menulis sangat indah. Ya, jadi pahlawan nasional. Ya, jadi kecerdasan intelektual, kecerdasan menulis, ya, kekuatan literasi tidak tergantung dengan kekayaan satu daerah, kemajuan satu daerah, pembangunan satu daerah, ya. Tapi bisa menulis di tengah perang. Ya. Tapi dia Gurindam doang, tapi bisa nulis sangat indah. Ini 300 tahun yang lalu, tidak ada teknologi. Dan sampai sekarang ya, masih menjadi falsafah-falsafah Melayu. Mudah-mudahan dari IJP, dari PWI ya, akan muncul penulis-penulis hebat, penulis-penulis yang kuat, yang bisa menginspirasi, yang tulisan-tulisannya bisa dikenang sampai anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Sedikit tambahan, kami juga baru meluncurkan aplikasi, karena ini kaitannya hubungan dengan publikasi media, aplikasi Lampung In. Aplikasi ini adalah hasil kerjasama dengan pemerintah DKI 2 bulan yang lalu. Tepat 2 bulan yang lalu kami bekerja sama, kami melihat ada aplikasi di Jakarta, Jaki, Jakarta Kita, itu sangat luar biasa, membantu pemerintah dalam melayani publik, ya, terutama dalam pengaduan dan lain-lain. Kami sudah sebelum saya bekerja sama, saya coba hitung ya, bagaimana secepat apa dan sebesar apa mengembangkan aplikasi yang sama seperti itu. Ternyata sangat mahal dan sangat lama. Aplikasi itu sendiri yang di Jakarta sudah dikembangkan sudah hampir 15 tahun Pak. Alhamdulillah DKI Jakarta bekerja sama dengan Provinsi Lampung memberikan source, ya, memberikan aplikasi tersebut itu gratis kepada Provinsi Lampung. Jadi aplikasinya tanpa APBD. Ya gitu ya, siapa yang ngurus? Tanpa APBD. Kita cuma sewa server apa, gak mahal gitu. Ya.
Tapi kita semua punya fitur yang luar biasa. Artinya gini, kita akan bisa menyamai sama dengan ini. Gitu. Nah itu yang kami sudah luncurkan, jadi itu bisa melaporkan masalah langsung ke aplikasi itu, mencari informasi tentang layanan publik, tentu dikembangkan. Sekarang kami lagi kembangkan fitur-fitur supaya bisa segera menyusul, harga pangan, ya, berbagai macam fasilitas publik, e-samsat, kesehatan, pariwisata, ya, termasuk saya ingin adalah berita-berita yang update. Mungkin IJP bisa bekerja sama dengan Lampung In, ya, PWI bisa bekerja sama dengan Lampung In, ya, supaya publik itu bisa melihat. Trafficnya lumayan, ya. Hari pertama aja hampir 8.000 yang download aplikasinya, ya, hari pertama. Yang ngadu udah ratusan, ya. Rata-rata jalan, ya, kita jalan lagi. Tapi ya dari situ kita bisa menjelaskan langsung, kan kalau lewat Instagram, WhatsApp lama menjelaskan satu-satu. Itu kami punya operatornya hampir 98 orang di setiap OPD. Gitu. 24 jam dijagain. Kalau nggak dibales, saya punishment. Gitu. Kalau itu operator kita sangat ketat sekali. Ya. Mereka harus segera merespon. Kalau tidak direspon, mereka kena punishment. Ada waktunya. Gitu. Merespon ya, bukan. Dan kemudian kami akan tindak lanjuti. Dan ini cara kami melakukan komunikasi publik kepada masyarakat. Kami menjelaskan kalau laporannya jalan rusak, ini adalah jalan provinsi atau jalan kabupaten, kami akan teruskan ke kabupaten. Ada tempat wisata yang rusak, luar biasa, ada laporannya. WC rusak Pak di tempat publik area, difoto, dikirim ke kami, gitu. Dan ini sangat menarik ya teman-teman IJP, teman-teman PWI, kita berkolaborasi, kita dorong aplikasi ini sebagai sarana pelayanan publik terutama dalam pengaduan masyarakat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat bekerja, selamat berkolaborasi, terima kasih. Mari bersama-sama kita gunakan, kita bekerja sama, kita akan membangun bersama-sama Lampung Maju, Indonesia Emas. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan semua pihak. Dan sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya sampaikan sebuah pantun. Cahaya pagi menyapa pelabuhan, ombak tenang iringi bahtera, jurnalis bijak teguh pendirian, mari bersama membangun Lampung tercinta. Wallahu muwaffiq ila thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pengukuhan pengurus Ikatan Jurnalis Pemerintah Provinsi Lampung periode 2025-2028. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita lanjutkan dengan foto bersama dan juga pemberian ucapan selamat. Kami persilakan untuk pengurus IJP yang telah dikukuhkan, silakan untuk kembali berbaris membentuk posisi seperti pengukuhan tadi. Kita akan melaksanakan foto bersama, mengabadikan momen luar biasa bersama dengan Gubernur Lampung. Silakan seimbangkan sisi kanan dan kiri, boleh merapat ke bagian depan terlebih dahulu. Mohon izin para pengurus IJP bisa berbaris merapat, sisi saf pertama diisi dulu. Silakan dibantu oleh rekan-rekan dari protokol dan juga Kominfo. Boleh merapat ke sisi bagian tengah, kanan dan kiri.
Baik, mohon izin Bapak Ibu yang posisi di atas bisa miring masukkan bahu sebelah, merapat ke bagian tengah, silakan boleh merapat, memasukkan bahu masing-masing kanan dan kiri merapat ke sisi bagian tengah, mohon kerjasamanya. Baik, berkenan dengan hormat kepada Gubernur Lampung bersama dengan anggota DPD RI, Ibu Alwira, Ketua DPRD Provinsi Lampung dan segenap anggota Forkopimda, pejabat sekretaris daerah Provinsi Lampung, dari DPRD KP Begudang, PWI, para anggota pimpinan pers kami persilakan untuk ikut bergabung. Pimpinan instansi vertikal kami persilakan untuk ikut bergabung mengabadikan momen pengukuhan IJP Provinsi Lampung periode 2025-2028 pada kesempatan hari ini. Baik, mohon izin saya Batu Pandu, silakan lihat kamera. 1, 2, 3. Salam Lampung maju. 1, 2, 3. Baik, foto bersama selesai. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat diawali oleh Gubernur Lampung. Silakan untuk membentuk barisan para pengurus yang telah dikukuhkan. Bisa mundur sekitar 2 langkah. Kita akan melaksanakan pemberian ucapan selamat diawali oleh Gubernur Lampung, diikuti oleh DPD RI, Ketua DPRD dan juga segenap anggota Forkopimda Provinsi Lampung dan penjabat sekretaris daerah Provinsi Lampung. Acara kita lanjutkan dengan makan siang bersama. Kami persilakan untuk menuju ruang abung untuk pelaksanaan makan siang. Terima kasih.